Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, selalu semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan salah satu kisah dari penulis favorit kita bersama, yaitu Om Ras. Wow, salah satu penulis asal Kalimantan yang karya-karyanya sangat luar biasa. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap konten kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bertambah semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Berburu kuyang di pedalaman Kalimantan. Malam itu, terlihat beberapa warga sedang berkumpul di pos kamling. "Ayo, siapa lagi?" ujar salah seorang laki-laki yang sedang bermain kartu di dalam pos kamling. Sudah cukup mainnya. Lebih baik kalian itu keliling," ujar Pak RT yang tiba-tiba saja muncul di samping pos kamling. Mendengar teguran dari Pak RT, mereka lalu bergegas menghentikan permainan, lalu bersiap-siap berkeliling desa untuk memastikan bahwa keadaan malam itu aman-aman saja. Namun, baru beberapa menit saja keempat orang itu mulai berkeliling, salah satu di antaranya mendadak ingin buang hajat. Tunggu sebentar ya, aku BAB dulu," ujar orang itu yang bernama Atak Lempak. Ada-ada saja. "Ya sudah, tapi yang cepat," sahut yang lain. Dan saat sedang asyik membuang hajat, Atak Lempak melihat sesuatu bercahaya melayang-layang dan tiba-tiba saja meluncur, lalu kemudian menghilang. Mari. Kalian itu pada kemana sih? Ternyata aku ditinggal. Dasar bodoh mereka," ujar Atak Lempak mengumpat karena kesal pada teman-temannya yang ternyata sudah lebih dulu meninggalkannya. Ia bergegas berlari untuk kembali ke pos kamling karena ia yakin di sana masih ada Pak RT. Rupanya dugaannya tidak meleset, karena di sana memang benar masih ada Pak RT yang sedang menikmati kopinya. "Lah, kenapa kamu balik lagi?" tegur Pak RT. Pak, itu dia ada di Sabarang sana, sepertinya turun di rumah orang," jawab Atak Lempak tergagap. Mendengar jawaban dari Atak Lempak, Pak RT langsung beranjak dari tempat duduknya. Kemudian mereka berdua langsung berlari menuju desa seberang. Namun di tengah jembatan, langkah mereka terhenti karena Pak RT hampir terjatuh disebabkan jembatan yang bergoyang-goyang. "Kau duluan saja, Tak," suruh Pak RT pada Atak Lempak. Saya tidak berani, Pak RT," ujar Atak Lempak yang membuat Pak RT mau tak mau terpaksa harus melanjutkan langkahnya. Meskipun saat sampai di ujung jembatan, semua isi perutnya langsung keluar. "Pak RT mabuk kah?" "Ya jelaslah, jembatan tapi rasanya seperti naik apa ini?" Kuyang, teriak orang-orang desa Saberang yang berlarian ke arah hulu. Tak mau ketinggalan, Pak RT dan Atak Lempak pun juga ikut berlari bersama para warga yang lain. Mereka semua membawa senjata, namun yang paling banyak malah membawa centong nasi dari kayu. Konon, kelemahan kuyang adalah centong nasi yang terbuat dari kayu. Sebab kalau centong itu dilemparkan ke arah kuyang, maka ia akan terjatuh. Sesampainya di sebuah rumah, terdengar suara orang-orang di dalam rumah itu berteriak histeris ketakutan. Rupanya kuyang itu mengincar Baya yang memang pada saat itu sedang hamil tua. Akibatnya, Baya sampai pendarahan dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit di malam itu juga. Sementara beberapa warga masih berupaya mengejar kuyang yang sekarang entah ada di mana.
Perjalanan menuju rumah sakit yang memang cukup jauh akhirnya mengakibatkan Bayah meninggal dunia dalam perjalanan. Sudah hampir 2 bulan ini teror kuyang di desa mereka terjadi dan sudah ada 4 korban ibu hamil yang meninggal dunia akibat pendarahan setelah diganggu oleh kuyang. Sebab itulah ronda malam pun kembali diadakan, namun tetap saja mereka kecolongan. Harus bagaimana lagi kita ini supaya tidak jatuh korban lagi? Bosan juga rasanya seperti ini. Hampir setiap malam berjaga. Aku ini juga ingin tidur di rumah. Nyaman kalau di rumah, ujar Ijir. Ya, bukan kamu saja, Jir. Kita semua juga sama, rindu segala kasur kita. Sudah. Ayo, kita keliling saja. Takutnya terjadi lagi kejadian seperti waktu itu. Udara malam kian terasa dingin. Mereka pun mulai berkeliling. Sesekali mereka menatap ke arah atas, takut kalau kuyang itu kembali lagi untuk meneror warga desa yang sedang hamil. Setelah cukup lama berjalan, mereka melihat ada beberapa orang yang sedang berjaga di depan rumah salah satu warga. Di sana juga terlihat ada Pak RT yang sedang minum kopi. Wah, sepertinya enak sekali Pak RT. Dingin-dingin begini minum kopi nih, ujar Ijir seraya tersenyum. Ayo ke sini, kita minum kopi. Bagaimana kondisi keadaan di hulu? Tanya Pak RT setelah Ijir dan kawan-kawan duduk di dekatnya. Aman Pak RT, apa juga yang ada di hulu sana? Orang-orang tua saja. Kesaberang sudah? Kami baru sampai sini. Tentu saja kami belum kesaberang Pak RT. Tiba-tiba saat sedang asik mengobrol dan juga minum kopi, dari dalam rumah terdengar suara teriakan ketakutan diikuti suara yang meneriakkan kuyang. Mendengar hal itu, tentu saja Pak RT dan yang lainnya lantas mulai mengepung rumah, berusaha untuk menangkap kuyang yang sangat meresahkan tersebut. Itu dia, teriak Ijir melihat ke atas rumah. Belum sempat mereka melakukan apa-apa, sosok kuyang itu sudah menghilang. Mana dia? Hilang lindung pohon itu setelah tidak kelihatan lagi. Mereka pun lalu kembali ke rumah yang sebelumnya hampir menjadi korban kuyang selanjutnya. Beruntungnya tidak terjadi apa-apa pada Salamiah, meski wanita itu masih terlihat sangat ketakutan. Dia tersangkut di daun nanas itu. Tadi saat mau masuk, suaranya lah yang buat saya terbangun. Pak RT melihat-lihat keadaan kamar Salamiah yang memang di pintu dan juga jendelanya penuh dengan daun nanas serta duri limau yang tergantung. Di dekat kasurnya juga ada sepiring garam yang dicampur dengan pecahan cermin. Untung kamu sudah memasang penangkalnya, Mia. Andai saja tidak, pasti kuyang itu berhasil mendapati darahmu, ujar Pak RT. Ibuku yang memasang segala daun nanas dan duri limau itu. Aku juga tidak terlalu percaya kalau ternyata benda-benda tersebut bisa menyakiti kuyang. Ya, kegagalan kuyang yang memasuki rumah Salamiah itu menjadi trending topik di desa dan juga desa-desa sebelah. Mereka akhirnya ikut memasang daun nanas dan juga duri limau di rumah-rumah mereka untuk menangkal kuyang masuk. Dan benar saja, setelah itu tidak ada lagi teror kuyang di desa mereka. Namun, dari berita-berita yang disampaikan melalui mulut ke mulut, rupa-rupanya teror kuyang tidak sepenuhnya berakhir. Sebab di desa lain ternyata sudah ada 3 korban meninggal dunia akibat pendarahan dari ulah kuyang tersebut. Siapa kira-kira yang menjadi kuyang itu? Ujar Darsa. Ya kalau kita tahu orangnya, bisa-bisa mati dia kena amukan warga. Yang lain mengangguk membenarkan perkataan Ijir. Saat itu, hujan yang sedari sore mengguyur desa mulai berhenti. Beberapa warga yang bergiliran meronda pun mulai berdatangan. Meski sudah lumayan lama ini, desa mereka aman dari teror kuyang, tetap saja Pak Kades memerintahkan supaya ronda malam harus tetap berjalan. Benar-benar dingin sekali malam ini, ujar Tata. Ya memang dasarnya, kan habis hujan, ujar Atak Lempak. Itu katanya ribut-ribut lagi di kilo 1 sana, Tah. Malam kemarin itu istri orang yang bekerja di perusahaan sana katanya itu dimangsa kuyang, ujar Darsa. Matikah?
Apa mungkin sedang hamil? Tanya Atak Lempak. Memang hamil, kata suaminya. 4 bulan. Matikah? Tanya Atak Lempak lagi. Tidak, tapi kandungannya gugur, ujar Darsa. Loh, kamu kenapa cuma diam saja? Seperti api disiram air, tanya Darsa pada Tatah. Istriku sedang hamil, jawab Tatah. Lah, kalau begitu kenapa kamu tinggal? Ujar Atak Lempak yang lainnya bersamaan. Cepat pulang, jaga istrimu sana, ujar teman-temannya yang membuat Tatah langsung berdiri dan bersiap untuk pulang. Namun, belum lagi ia melangkah meninggalkan pos kamling, terlihat sesuatu yang menyala-nyala sedang terbang melayang-layang di atas. Kuyang, ujar Tatah sambil menunjuk ke arah atas. Teman-temannya lantas keluar dan langsung berlarian mengikuti kemana arah kuyang tersebut turun. Beberapa kali Tatah harus terjatuh karena terus memperhatikan ke arah atas. Di tempatmu, teriak Atak Lempak pada Tatah yang jauh tertinggal di belakang. Mendengar yang dikatakan oleh Atak Lempak, kaki Tatah seolah tak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Ia hampir pingsan memikirkan bagaimana nasib istrinya di rumah. Kuyang, kuyang. Mendengar teriakan itu, para warga yang rumahnya dilewati oleh Atak Lempak dan kawan-kawan langsung keluar sambil membawa senjata tajam. Mereka ikut mengejar makhluk tanpa badan yang terbang ke arah rumah Tatah tersebut. Sesampainya di rumah Tatah, mereka pun langsung membuka paksa pintu untuk menyelamatkan istri Tatah yang sedang berada di dalam rumah. Rupanya, lagi-lagi mereka terlambat. Wanita itu sudah terkapar dengan darah yang masih merembes keluar dari bagian bawah perutnya. Kasur itu basah oleh darah. Dan jendela di kamar itu terlihat sudah dalam keadaan terbuka. Kemungkinan jendela tersebut memang tidak dikunci. Saat Tatah datang, ia pun langsung pingsan tepat di samping jenazah sang istri. Orang-orang tak bisa berbuat banyak karena memang kuyang tersebut sangat sulit untuk ditangkap. Setelah kejadian itu, kini Tatah tak lagi mau ikut ronda malam. Ia lebih memilih duduk semalaman menjagai makam istrinya dan pulang di keesokan hari dengan mata yang terlihat sangat mengantuk. Aku ikut sakit melihat kau dan almarhumah istrimu itu, Tah. Tapi mau bagaimana lagi? Yang namanya sudah takdir. Sekarang kamu tata lagi kehidupanmu yang baru. Hah, kalau cuma ngomong saja mah enak. Tapi aku ini yang menjalaninya. Sulit, perasaanku terlalu sakit, kecewa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalian pun tidak akan mengerti kalau kalian tidak mengalaminya sendiri, ujar Tatah, lalu kemudian berdiri dan meninggalkan teman-temannya. Aku bersumpah, kalau sampai kuyang itu bertemu denganku, aku akan bunuh dia langsung dan keluarganya sekalian. Biar dia tahu bagaimana rasanya yang disebut sakit itu, ujar Tatah penuh amarah. Teman-temannya hanya bisa saling pandang satu sama lain. Dan sejak hari itu, Tatah selalu pulang dan pergi entah kemana. Tapi teman-temannya yakin bahwa Tatah berusaha untuk mencari keberadaan kuyang tersebut. Di mana ada kabar yang heboh tentang kuyang, kesanalah Tatah pergi. Namun sejauh ini dia belum juga dapat bertemu dengan sosok itu. Hingga suatu hari, saat Tatah sedang berada di warung, ia mendengar jika ada seorang wanita hamil di desa itu. Dan setelah ia mengetahui rumah si wanita hamil yang dimaksud oleh orang-orang di warung, Tatah mulai tinggal di dekat rumah si wanita hamil itu untuk berjaga-jaga. Jika sosok kuyang datang, maka ia akan langsung menangkapnya. Siang hari Tatah tidur, dan di malam hari ia akan berjaga sepanjang malam. Hingga akhirnya pada suatu malam ia mendengar rintian kesakitan dari rumah si wanita hamil. Dengan membawa mandau yang tampak mengkilat, Tatah lantas berlari ke arah rumah tersebut. Dan tanpa aba-aba ia langsung membuka paksa pintu rumah itu. Namun Tatah seolah seperti terhipnotis kala melihat langsung wujud kuyang tersebut. Kepala terbang itu memiliki rambut yang cukup panjang dan isi perut yang bergelantungan. Matanya merah menatap Tatah yang sedang berdiri terpaku di depan pintu kamar. Tatah masih berdiri di sana ketika kuyang itu keluar melalui jendela yang terbuka. Beberapa orang yang masuk mencoba untuk menyadarkan Tatah karena hanya Tatah lah yang ada di sana
ia sempat dicurigai oleh warga setempat. Beruntungnya ada seorang tetua desa di sana yang meyakinkan warga setempat jika wanita hamil tersebut bukan diserang oleh manusia, melainkan diserang oleh sosok kuyang. Karena hanya bagian bawah perutnya saja yang berdarah, dan mereka juga menemukan beberapa helai rambut yang cukup panjang di antara darah yang terlihat menggenang di atas lantai. Lagi-lagi, kuyang itu memakan korban. Sudah jarang aku melihat Tata di desa ini nih, ujar Ijir. Ya, dia sekarang seperti agak kurang normal. Kadang-kadang dia tidur di kuburan, seperti orang yang sedang melakukan pesugihan, ujar Atak Lempak. Kasihan Tata, aku saja tak bisa membayangkannya kalau sampai seperti dia. Istri dan anak mati karena ulah kuyang. Yang lain terdiam, mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ijir. Aku ini sebenarnya ingin sekali membantu dia mencari kuyang itu. Tapi di mana harus mencarinya? Karena kita ini memang tidak ada yang tahu kuyang itu datangnya dari mana, ujar Ijir lagi. Mereka semua menghela nafas panjang mendengar apa yang barusan dikatakan oleh Ijir. Di lain tempat, saat itu Tata kembali berpindah dari desa sebelumnya menuju ke desa lain. Dimanapun ia berada, Tata selalu mencari informasi keberadaan ibu hamil, karena selama ini korban dari kuyang itu tidak lain dan tidak bukan selalu saja ibu hamil. Jadi menurutnya, dengan ia yang tinggal di dekat wanita yang sedang hamil itu, ia pasti akan bisa menemukan sosok kuyang seperti sebelumnya. Namun malam di mana ia melihat secara langsung sosok kuyang itu yang sedang memangsa janin si wanita hamil membuat penyesalan besar di hati Tata, sebab ia tak bisa langsung membunuh sosok kuyang tersebut. Malam itu, udara terasa cukup panas. Para warga yang bertugas ronda malam berkumpul di pos kamling sambil memakan bekal yang dibawakan oleh istri mereka masing-masing. Bisa aman juga kampung kita ini. Karena sudah tidak ada lagi perempuan yang hamil di sini, Tun, ujar Maman. Iya, mauku si para wanita sementara jangan dulu hamil, karena terorku yang seperti ini sulit. Mau ditangkap pun tidak bisa. Saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari rumah yang berada di seberang pos kamling. Ada apa itu? Tidak tahu. Rasa-rasanya di rumah itu tidak ada orang yang sedang hamil. Salah satu dari mereka langsung mendatangi rumah itu dan rupanya seorang gadis berusia 13 tahun menjadi korban kuyang. Wajahnya terlihat sudah sangat pucat. Ini kenapa begini, Bu? Apakah dia hamil kah? Anakku tidak sengaja hamil. Dia datang bulan, kau tahu. Baru saja dia habis mandi dan ingin memasang pembalut. Aku tadinya di dapur sana memasak. Saat aku masuk dia sudah seperti ini. Aku bahkan tidak mendengar suara teriakan atau apapun. Pucat sekali wajahnya ini, Bu. Nanti aku coba panggilkan Pak Mantri. Ibu tunggu saja di sini dulu, ujar Maman yang baru saja datang. Mati kita. Ternyata bukan cuma orang hamil, orang datang bulan pun dimangsanya, ujar Atak Lempak, membuat semua orang yang berada di situ menoleh ke arahnya. Atak Lempak pun langsung menutup mulutnya, kepalanya juga tertunduk. Ya, teror kuyang semakin menjadi-jadi, dan kini bukan hanya wanita hamil yang menjadi incarannya, tapi juga para gadis yang sedang haid atau datang bulan. Penjagaan kembali diperketat atas perintah dari Pak Kades. Kini di setiap RT harus ada yang berjaga. Bahkan dukun dari luar desa pun didatangkan untuk bisa menangkal kuyang agar tidak bisa masuk ke dalam desa mereka. Kuyang itu sudah sangat kuat. Bayangkan saja berapa sudah korban yang dimangsanya. Dan dengan darah itulah yang membuat sosoknya semakin kuat. Ya, memang benar apa yang kau katakan. Kalau seperti itu hanya ada satu cara. Kita harus bisa mencari badannya. Nah, itu dia. Di mana kita akan mencarinya? Kalau memang kami tahu dari awal di mana dia sembunyi, pastilah kami duluan yang menangkapnya. Kalau perasaanku mengatakan, dia ini tidak jauh-jauh dari desa. Bisa saja dia tinggal di ladang-ladang. Benar ini. Selama ini kita hanya fokus di desa-desa saja. Kita tidak pernah mencari di ladang-ladang. Saat ini
Mereka yang tinggal di ladang patut kita curigai. Bagaimana? Janganlah. Kita itu jangan juga langsung menghakimi mereka. Kita ini hanya menyelidiki saja terlebih dahulu. Setelah kesepakatan dibuat, mereka pun mulai berpencar mendatangi ladang demi ladang satu persatu. Namun, sejauh ini ladang dan pemiliknya yang mereka datangi semuanya masih aman-aman saja. Tidak ada bekas luka membentang di leher mereka. Sementara ini, ladang milik siapa lagi yang belum kalian datangi? Tanya Pak Kades. Orang-orang yang ditugaskan itu saling memberitahukan tempat-tempat yang sudah mereka datangi. Dan ada tinggal 3 ladang lagi yang rupanya belum sempat mereka datangi. Baik, besok kita akan memeriksa ke sana. Keesokan paginya, mereka semua sudah bersiap untuk pergi ke ladang yang memang kemarin belum sempat didatangi. 2 rumah di 2 ladang kosong. Dan 1 rumah di ladang terakhir sepertinya baru saja ditinggalkan. Mereka yakin kalau ladang itulah tempatku yang bersembunyi selama ini. Memangnya ladang ini punya siapa? Tanya Pak Kades, namun tidak ada yang menjawab. Mereka seolah sepertinya tidak ada yang tahu siapa pemilik ladang tersebut. Kalau dia kabur, itu berarti selama ini dia ada di dekat kita, ujar Pak Kades membuat semua orang yang mendengarnya saling pandang satu sama lain. Pak Kades menatap warganya satu persatu. Ia mencari tahu barangkali ada salah satu yang mencurigakan, namun yang berada di sana tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Pak Kades, tiba-tiba salah seorang warga memanggil Pak Kades. Ya, kenapa? Pak Kades, ingat tidak dengan Basir? Ya, kenapa dengan dia? Nah, dia itu selalu ikut kalau kita mencari kuyang. Dia juga selalu memakai jaket yang resletingnya sampai ke leher. Apa Pak Kades tidak curiga? Mendengar perkataan orang itu, barulah Pak Kades seolah tersadar memang benar keluarga Basir selalu saja ada yang ikut saat warga ikut mencari kuyang. Namun mereka sama sekali tak ada yang mau ikut ronde malam dan kini mendadak keluarga itu seolah menghilang. Apa ada yang tahu keluarga Basir pergi kemana? Tanya Pak Kades pada orang-orang yang hadir. Kami tidak ada yang tahu Pak, karena mereka itu juga jarang ikut kumpul-kumpul sama kita. Baik, aku minta tolong pada kalian yang memiliki sepeda motor. Coba cari keberadaan mereka dari atas sampai pelabuhan bawah sana. Dan bagi yang punya perahu mesin, tolong cari mereka di sepanjang sungai, ujar Pak Kades. Maka pencarian pun langsung dilakukan. 6 buah JIS dibagi menjadi 2 tim. Dalam 1 tim berisikan 6 orang. 1 tim mencari ke hulu sungai dan tim lain mencari ke hilir sungai. Sementara mereka yang memiliki kendaraan bermotor juga membentuk tim yang mencari di sepanjang jalan yang membentang hingga ke pelabuhan bawah. Dan bagi mereka yang tidak memiliki JIS maupun memiliki sepeda motor juga ikut mencari dengan cara menyusuri hutan. Pencarian besar-besaran itu pun langsung dilakukan. Ada di sana? Tidak ada, ujar yang lainnya. Tim yang mengendarai sepeda motor saat itu beristirahat dan minum air yang bersumber dari gunung yang ada di pinggir jalan. Mereka sepertinya sangat kelelahan setelah seharian mencari, namun belum ada hasil. Kok kira kita pulang saja dulu? Kita lanjut besok lagi, ujar salah satu dari mereka. Tapi kata Pak Kades harus dicari sampai ketemu, karena kalau besok itu mereka bisa semakin jauh. Alhasil setelah mengistirahatkan tubuh sebentar, tim sepeda motor pun kembali melanjutkan pencarian. Mereka segera menyeberangi pelabuhan dan memutari desa yang ada di seberang pelabuhan tersebut. Namun keberadaan keluarga Basir sama sekali tidak terendus. Beralih ke tim JIS atau perahu motor yang ditugaskan untuk mencari di sepanjang aliran sungai. Saat itu mereka sengaja mematikan JIS dan memilih bahantung atau mengikuti arus air kemana air membawa tanpa menghidupkan mesin. Dari hulu hingga ke hilir, mereka sama sekali tidak melihat keberadaan keluarga Basir. Kalau mereka lari dari malam semalam, kemungkinan sekarang mereka sudah ada di kota. Lagi pula ya, mereka itu punya sepeda motor, JIS juga punya. Mudah sekali mereka kabur. Itu apa itu? Center,
Cis, itu Cis, cepat dekati, ujar tim Cis heboh setelah melihat ada sebuah Cis dari kejauhan. Namun setelah didekati, rupanya Cis atau perahu motor itu kosong dan seolah seperti sengaja dihanyutkan. Ya, ini memang benar, ini adalah Cis milik keluarga Basir. Artinya mereka tidak menggunakan Cis, ujar salah satu orang yang ada di tim tersebut. Mereka pun langsung membawa Cis temuan itu kembali ke desa. Berpindah kembali kepada tim sepeda motor. Saat itu, mereka sudah seakan putus asa untuk mencari. Rasa kantuk dan rasa lelah membuat emosi mereka menjadi tidak terkontrol. Mereka justru malah saling berkelahi satu sama lain hanya karena kesalahpahaman kecil, hingga akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk kembali pada malam itu juga. Namun, karena malam yang sudah sangat larut, tidak ada lagi feri penyeberangan di sana. Alhasil, mereka semua pun terpaksa tidur di pelabuhan dalam keadaan tubuh yang sudah sangat lelah. Berpindah pada tim lain yang mencari dengan cara menyusuri hutan. Mereka terlihat sedang duduk-duduk beristirahat di bawah rimbunnya pepohonan. Suasana gelap gulita sama sekali tidak memudarkan semangat mereka. Rasa kantuk yang menyerang mereka usir dengan cara membasuh wajah serta kepala. Malam semakin larut. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian meskipun di sepanjang perjalanan mereka sama sekali belum menemukan tanda-tanda keberadaan keluarga Basir. Berpindah ke desa. Suasana cukup sangat aman di sana. Tidak ada tanda-tanda kemunculan kuyang. Beberapa orang yang berjaga pun dibuat senang sebab malam itu mereka bisa sedikit lebih bersantai dibandingkan malam-malam sebelumnya yang selalu diwarnai rasa was-was dan ketakutan. Semoga saja ya mereka menemukannya, ujar Atak Lempak. Ya, semoga saja, biar kembali damai desa kita nih. Kalau kurasa memang benar, keluarga Basir itulah yang menjadi kuyang. Habisnya, setelah mereka tidak ada, desa ini menjadi aman. Terlalu sekali kalau sampai benar mereka itu kuyangnya, karena bukan hanya satu ataupun dua orang saja yang meninggal akibat ulahnya. Hehehe, apa maksud kalian nih? Tanya Tata yang tiba-tiba saja berada di sana. Astagfirullah, kamu ini kenapa Tah? Orang itu kalau datang, ucaplah permisi, ucap salam, jangan seperti ikan lawang. Ya, peribahasa seperti itu biasanya ditujukan untuk orang yang tiba-tiba ikut nimbrung dalam suatu obrolan, padahal dia tidak diajak mengobrol. Jawab saja dulu pertanyaanku itu. Kau tahu, yang menjadi kuyang itu ternyata keluarga Basir. Ini orang satu kampung sekarang sedang mencari-cari keberadaan mereka, ujar Atak Lempak. Serius Tak? Kau tidak bohong kah? Tanya Tata. Buat apa aku berbohong? Tidak ada untungnya juga buatku. Mendengar jawaban Atak Lempak, Tata langsung berlari. Ia lalu menerobos hutan untuk turut mencari keberadaan dari keluarga Basir. Tata yang hanya seorang diri tersebut berusaha melewati rimba yang dipenuhi duri dari rotan. Tangan dan kakinya sudah terluka, bahkan matanya hampir terkena duri yang menjuntai. Beruntung ia masih baik-baik saja. Tata masih terus berjalan, meskipun kini ia sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi karena suasana gelapnya hutan. Ia berhenti untuk beberapa saat, mencoba memikirkan arah yang kemungkinan digunakan oleh keluarga Basir untuk melarikan diri. Kalau aku jadi mereka, aku pasti tidak akan mau lewat jalan atas ataupun jalan besar, karena pasti ada yang mengenali. Kalau jalan sungai, aku rasa juga tidak. Soalnya jalan sungai itu jauh lebih lambat untuk sampai ke muara sana. Dan saat orang menyadari, mereka pasti bisa mengejar. Sementara kalau lewat hutan ini kan luas. Kalau mereka hanya berpuluh orang, mereka pasti juga tidak akan bisa mengejar. Karena di sini banyak sekali tempat-tempat untuk bersembunyi, ujar Tata pada dirinya sendiri. Kira-kira di bagian hutan mana mereka bersembunyi? Setelah cukup lama berpikir sekaligus beristirahat, Tata kembali melanjutkan perjalanannya untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam hutan. Tanpa terasa, fajar pun mulai menyingsing. Langit pun mulai mengeluarkan cahaya terang.
Di saat sedang membasuh badan di sebuah sungai yang dangkal, Tata mencium aroma asap yang tidak biasa. Ya, bau asap itu seolah seperti dedaunan dan juga ranting-ranting yang dibakar oleh seseorang. Dengan cepat, ia langsung mencari sumber bau asap tersebut dan tidak lama kemudian akhirnya ia berhasil menemukan keluarga Basir yang sedang membuat api di sana. Tidak jauh dari mereka terlihat sebuah gulungan besar karpet yang terbuat dari anyaman rotan. Posisi karpet itu didirikan di bawah pohon. Hei, kalian yang ternyata selama ini menjadi kuyang ya. Kalian tahu, istri dan anakku mati itu ternyata karena ulah dari kalian. Teriak Tata penuh amarah. Ia langsung mengeluarkan mandaunya yang tampak sangat mengkilap, menandakan bahwa mandau itu terus diasah hingga benar-benar tajam. Dengan membabi buta, Tata langsung menyerang Basir, si kepala keluarga kuyang itu. Dengan bantuan cahaya api, Tata dapat melihat dengan jelas luka membentang di setiap leher keluarga Basir. Namun, serangan membabi buta itu dapat dengan mudah dihindari oleh Basir. Sampai-sampai Tata terjatuh hingga mengenai karpet yang berdiri di bawah pohon tersebut. Dan saat karpet itu terbuka, Tata berteriak kaget kala melihat seonggok tubuh tanpa kepala terbungkus di dalamnya. Keluarga Basir langsung mengelilingi Tata. Ya, mereka semua takut kalau-kalau sampai Tata melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pada salah satu tubuh anak perempuan dari keluarga Basir tersebut. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Karena kalian yang sudah membunuh istri dan juga anak yang sedang dikandungnya. Hah? Teriak Tata menggema ke seluruh hutan. Dengan penuh amarah, Tata berkali-kali menusuk tubuh tanpa kepala tersebut dengan sangat brutal. Tata langsung dipegangi oleh keluarga Basir. Mereka bersiap untuk membunuhnya. Namun, Tata berhasil menyerang mereka hingga keluarga itu pun terluka. Mati kalian di tanganku, teriak Tata. Namun satu lawan beberapa orang tentulah tidak seimbang. Apalagi kala itu Tata hanya bermodalkan nekat tanpa dengan dibekali ilmu bela diri yang mumpuni. Alhasil ia pun harus terkapar bersimbah darah karena senjatanya sendiri yang berhasil direbut oleh Basir. Beruntungnya tim yang menyusuri hutan akhirnya tiba di sana dengan tepat waktu dan menyelamatkan Tata dari Basir yang sudah bersiap membunuhnya kala itu. Perkelahian pun langsung terjadi. Hambali, salah satu warga yang memang pandai bela diri, akhirnya berhasil menumbangkan Basir serta dua anak laki-lakinya. Pada akhirnya, keluarga itu pun langsung dibawa ke desa untuk diadili dengan hukum adat. Berhubung keluarga Basir memang beragama Kaharingan, sementara Tata langsung dibawa ke rumah sakit. Namun karena banyaknya darah yang tertumpah, akhirnya Tata meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Karena banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia akibat dari terorku yang jadi-jadian dari keluarga Basir tersebut, akhirnya orang-orang di sana sepakat dan meminta 3.000 jipen dan juga 100 ekor babi untuk setiap nyawa yang hilang. Catatan, satu jipen berisi 100.000. Tak sanggup menahan rasa malu dan penderitaan dari desakan para warga, dan karena juga ketidaksanggupan untuk membayar, akhirnya Basir mengakhiri hidupnya bersama sang istri. Pada akhirnya anak-anak mereka lah yang masih hidup yang akan menanggung semuanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Om Ras tuh nggak ada obat ya. Jadi horornya dapat, misterinya dapat, dan kisah dari Tanah Kalimantan memang mencekam banget ya horornya. Dan ini sosok Kuyang ya. Sosok Kuyang itu adalah manusia. Jadi Kuyang ini manusia ya, manusia yang bersekutu dengan iblis. Jadi di sini untuk mencari kekuatan dari Kuyang tersebut adalah dengan cara melepaskan kepalanya dari tubuh, dan kepalanya harus dijaga oleh keluarganya ya, atau siapapun. Kepalanya inilah yang akan jalan, akan berkeliling mencari mangsa, dan mangsanya adalah darah dari ibu hamil ya. Dan dalam kisah tadi tuh
terbayangkan ya bagaimana paniknya warga yang diteror oleh sosok Uyang ini, yang mana ternyata sosok Uyang ini adalah sosok dari keluarga, salah satu keluarga yang ada di desa itu, luar biasa. Dan begitulah ya di sana, di adat ya, namanya di adat, dihukum dengan cara adat, yaitu dengan membayarkan denda ya. Tapi memang di endingnya tadi si pelakunya ya, jadi anak wanita dari keluarga Pak Basir ini sudah dimusnahkan ya, dan karena tubuhnya yang dibungkus kain rotan itu sudah dibunuh. Jadi otomatis Kuyangnya juga mati karena tubuhnya itulah sesungguhnya. Jadi luar biasa kisahnya Om Ras. Oh iya, buat teman-teman yuk datangi bioskop-bioskop kesayangan teman-teman. Jadi film Kuyang sudah tayang. Jadi tapi beda nih ya, bukan Kuyangnya dari Om Ras, ini adalah kisah Kuyang karya dari Ahmad Ben Bella, yang mana atau biasa Bang Beben ya, yang beberapa kisahnya juga sudah kita bawakan di channel kami, itu akhirnya diangkat ke layar lebar. So, kita nih udah nonton nih satu tim nih, jadi Lo and Team udah nonton, keren banget teman-teman. Judulnya Kuyang, Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai. Wajib nonton, pecinta horor, penikmat misteri wajib nonton, dan filmnya keren banget, recommended banget. Dan untuk Om Ras maupun Bang Beben selalu semangat berkarya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para penikmat pecinta horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, ataupun hanya sekedar saling menyapa, bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, bisa di-share juga dong videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi di sini tidak harus hanya diri sendiri ya, bisa pengalaman keluarga ataupun teman-teman sekitar. Apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan. Bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar lebih nikmat didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan sekali lagi di akhir kata, kami mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.